Setelah 1 bulan buron, Edi Sumarno, polisi gadungan asal Kauman Nganjuk ini ditangkap polisi. Dari lokasi penangkapan di Pasuruan, Edi langsung dibawa ke kantor polisi. Sementara 2 temannya masih kabur dan sampai kini dalam kondisi buron. Polisi berhasil mengamankan sebuah pistol yang ternyata adalah korek api dan sempat digunakan 3 pelaku. Dengan pistol korek api inilah Edi yang berusia 46 tahun menakut-nakuti korbannya. Salah satu korban pedagang sabit asal Kudus, Jawa Tengah, yang sedang menumpang bus dalam kondisi bingung. Korban istirahat di sebuah musola di tepi jalan. Tiba-tiba didatangi oleh 3 pria yang mengendarai mobil berwarna kuning. Jumlah uang yang mereka berhasil ambil 6.100.000. Dan juga handphone milik korban juga dibawa, dan hasil tersebut pelaku ini mendapat upah 1 juta dan 2 pelaku lain mendapat upah 1.600.000. Sisa uang dari tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara, sementara 2 tersangka lainnya masih buron. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil pickup yang terbakar saat melintasi Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung sopir pickup tersebut berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Besarnya kobaran api membuat kendaraan dari Cicangkal menuju Rumpin tak berani untuk melintas. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api. Sementara itu api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan batu, tokat kayu, dan senjata tajam dalam aksi tawuran yang terjadi di Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Aksi tawuran terjadi di tengah ruas jalan ini sempat mengganggu lalu lintas. Kendaraan yang melintas dari arah Cililitan menuju Jatinegara terpaksa menghentikan laju kendaraannya karena khawatir terkena imbas aksi tawuran tersebut. Lebih ketahui pemicu aksi tawuran, 2 kelompok remaja ini tiba-tiba saling menyerang. Pelaku tawuran akhirnya saling membubarkan diri saat kondisi hujan serta adanya petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Camar Haenda, inilah Lintas iNews pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, pencuri motor beraksi memanfaatkan kedai mie ayam memutar musik keras di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku beraksi saat karyawan mie ayam sedang sibuk mempersiapkan hidangan. Dari rekaman CCTV ini, nampak seorang pria membuka pagar kedai makan yang tertutup Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Kedai makanan yang buka ini memasang musik dengan suara kencang, sehingga gerak-gerik pelaku tak terdengar para karyawan. Pelaku menyasar ke sebuah sepeda motor Matic yang terparkir di dalam kedai makanan ini. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil membuka paksa kunci stang sepeda motor dan langsung membawa kabur. Diambil tuh jam 5:30, jam 6 kurang diambilnya. Pas kebetulan saya belum datang di sini, saya kebetulan datangnya telat, datang kerjanya. Untuk pelakunya 1 orang doang. Tapi dia pakai masker dan helmnya juga dicuri. Pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Kembangan dan polisi masih melakukan pencarian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Seorang pengedar sekaligus kurir narkoba jenis sabu dibekuk polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menemukan sabu seberat 492 gram. Ya. Seorang pengedar narkoba berinisial SR alias UY, 37 tahun, dibekuk anggota unit reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara di sebuah tempat indekos di Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu seberat 492 gram. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital serta plastik klip bening. Pelaku diduga kerap menjual narkoba di sekitar kawasan Cilincing. Bisnis narkoba tersebut sudah dijalankan tersangka selama hampir 2 bulan dengan keuntungan Rp1.200.000 untuk setiap 100 gram paket sabu yang dijualnya. Seperti penggeledahan dan interogasi dan langsung mengamankan barang bukti berupa narkoba atau narkotika jenis sabu seberat 492,1 gram di dalam tas, di dalam kontrakannya. Polisi masih menyelidiki modus tersangka yang menggunakan salah satu aplikasi pesan singkat untuk melakukan komunikasi dengan bandar dan pembelinya. Tersangka kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi di Bandar Lampung tewas usai melahirkan sendiri di kamar kosnya. Bayi yang dilahirkan diduga dibuang oleh kekasihnya yang kini telah ditahan polisi. Seorang mahasiswi berinisial SL tewas usai melahirkan sendiri di kamar kosnya di Bandar Lampung. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Diduga SL melahirkan sendiri secara diam-diam karena malu diketahui orang lain. Siapa yang bawa dianterin sama kawan kosnya, sama cowoknya katanya. Oh itu ya udah, itu saya turun manggil Pak RT, kemudian manggil Pak Kalingnya. Udah mereka datang, terus lapor ke Polsek. Polisi yang datang ke lokasi menemukan kain dengan bercak darah dan gunting lalu menyegel kamar untuk penyelidikan. Polisi pun telah menahan mahasiswa berinisial B yang merupakan kekasih SL karena diduga membuang bayi hasil hubungan keduanya sebelum SL meninggal dunia. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.